Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Rahmawati dengan NIM 220509740012 akan menjelaskan tentang sejarah dari internet. Apa sih itu internet? Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Sejarah internet di dunia. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika atau US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Lalu pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Lalu pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program email ini begitu mudah sehingga langsung jadi populer. Pada tahun yang sama, Icahn juga memperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada. Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Lalu pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signals atau Radar Establishment di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET, membentuk sebuah jaringan atau network. Pada 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Belovin menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Tahun 1981, France Telecom menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telepon televisi pertama, di mana orang bisa saling menelepon sambil berhubungan dengan video link. Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982, dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP, dan Internet Protocol atau IP yang kita kenal semua. Sementara itu, di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan Unet, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan Unet menyediakan jasa email dan newsgroup Usenet. Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita kenal dengan DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1.000 komputer lebih. Pada 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer. Dan di tahun yang sama, muncul istilah surfing the internet. Lalu pada tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun yang sama, Yahoo didirikan, yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator 1.0. Lalu topik selanjutnya adalah sejarah internet di Indonesia. Berdasarkan catatan WIS Erin dan APNIC, protokol internet atau IP pertama dari Indonesia, UI NetLab.
didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. Beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan internet Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994 adalah RMS Ibrahim, Suryono, Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu Firman Siregar, Adri Indrayatno, dan Ono W. Purbo. Masing-masing personal telah mengkontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia. Tulisan-tulisan tentang keberadaan jaringan internet di Indonesia dapat dilihat di beberapa artikel di media cetak seperti Kompas, berjudul Jaringan Komputer Biaya Murah Menggunakan Radio di bulan November 1990. Juga beberapa artikel pendek di majalah Elektron Himpunan Mahasiswa Elektro ITB pada tahun 1989. Lalu, sekitar tahun 1994, mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Pada waktu itu, pihak Postal belum mengetahui tentang celah-celah bisnis di internet, dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Pada saat itu, Indonet melakukan sebuah langkah yang cukup nekat, yaitu dengan menggunakan dial-up sebagai sambungan awal ke internet. Lokasi Indonet masih di daerah Rawamangun di Kompleks Dosen UI. Sebagai akses awal, Indonet memakai mode teks dengan shell account, browser link, dan email client PIN serta chatting dengan conference pada server AIX. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Ratnet pimpinan BRM Roy Rahajasa Yamin. Mulai 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser link di AS, maka pemakai internet di Indonesia bisa akses internet atau HTTP. Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet yang satu dan lainnya saling menunjang membuahkan masyarakat Indonesia yang lebih solid di dunia informasi. Lalu sejak tahun 1988, JX atau Inggris menawarkan jasa email dan newsgroup. Belakangan, menawarkan jasa akses HTTP dan FTP. Beberapa pengguna internet memakai modem 2342, 1200 Mbps, dan saluran telepon internasional yang sangat mahal untuk mengakses internet. Semenjak tahun 1989, Kompurs atau AS juga menawarkan jasa email dan newsgroup, HTTP atau FTP. Beberapa pengguna Comserve memakai modem yang dihubungkan dengan gateway Infonet yang terletak di Jakarta. Biaya akses Comserve masih mahal, tetapi jauh lebih murah dari JIX atau JIX. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai sejarah internet di dunia dan juga di Indonesia.